ke-10. Inter Milan tidak merindukan Andre Onana yang mereka jual ke Manchester United, sebab Nerazzurri sudah punya Yann Sommer sebagai pengganti. Di Premier League, gawang Manchester United yang dikawal Onana bobol 3 kali saat menjamu Brighton. Mereka akhirnya kalah 1-3. Sommer baru kebobolan 1 gol di Liga Italia musim ini. Sementara itu, Onana menjadi bulan-bulanan dan sudah kebobolan 10 gol di Premier League. Eksperimen baru Pep Guardiola, Josko Gvardiol jadi bek kiri. Josko Gvardiol adalah seorang bek tengah. Posisi dan peran itulah yang membuat pemain 21 tahun itu dibeli dengan harga mahal oleh Manchester City. Namun, di City, dia justru tak bermain sebagai bek tengah murni. Pada duel lawan West Ham, Gvardiol bermain sebagai bek kiri. Gvardiol menjadi bek kiri, terutama ketika City kehilangan bola. Sedangkan, saat menguasai bola, Gvardiol akan jadi bek tengah kiri dalam format 3 bek. Sedangkan, Kyle Walker akan lebih fokus menyerang. Taktik Erik ten Hag dicemooh fans Manchester United. Erik ten Hag memainkan Rasmus Højlund sejak menit awal. Pemain asal Denmark itu memberi opsi yang cukup bagus di lini depan. Dikutip dari Mirror, keputusan Erik ten Hag mendapat sambutan negatif dari fans Manchester United di Old Trafford. Erik ten Hag dicemooh karena menarik keluar Rasmus Højlund yang dinilai tampil cukup bagus. Sementara Martial belum mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Fans United terheran-heran dengan pergantian pemain Erik ten Hag. Dominasi pemain muda buat Luka Modric terpinggirkan di Real Madrid. Di skuad Real Madrid musim ini ada banyak pemain muda potensial yang menonjol, dan Jude Bellingham adalah yang paling kelihatan dalam 4 pertandingan awal La Liga musim ini. Alhasil, Luka Modric yang perannya nyaris tak tergantikan di lini tengah Los Blancos sejak didatangkan pada musim panas 2012 silam, kini harus mau dirotasi. Menurut catatan Transfermarkt, Modric bahkan baru sekali diturunkan sebagai starter dalam 4 pertandingan awal musim ini. Joao Felix terlahir kembali bersama Barcelona. Felix mengaku senang akhirnya bisa bermain sebagai starter lagi. Ia menilai beradaptasi dengan gaya main Barcelona terbilang mudah. Ini karena para pemain Barcelona punya kualitas untuk menjalankan tugas masing-masing di lapangan. Saya sangat senang bisa bermain sebagai starter lagi. Saya merasakan hal yang sangat baik. Saya tahu bahwa bermain dengan tim ini mudah, tetapi yang saya rasakan begitu luar biasa, ujar Felix dikutip dari Mundo Deportivo. Andai terus jadi cadangan, Thomas Partey bakal pergi dari Arsenal. Thomas Partey tampak takut tak lagi bisa menjadi bagian dari skuad Arsenal. Ini menjadi kali pertama Thomas Partey merasa cemas sejak bergabung bersama Arsenal 3 tahun lalu. Ada keyakinan Thomas Partey akan mempertimbangkan untuk pergi dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin Januari 2023. Jika ia tetap tak menjadi bagian dari tim racikan Mikel Arteta hingga akhir putaran pertama musim ini, ada kemungkinan Partey bergabung bersama Juventus. Gabung PSG, Ousmane Dembélé malah dihujani kritik. Ousmane Dembélé malah banjir kritik karena belum berikan dampak nyata di pertandingan awal Les Parisiens musim ini. Perjuangannya makin berat setelah tim ibu kota Prancis itu perlahan merosot dari puncak klasemen. Setelah PSG dipermalukan Nice, winger berusia 26 tahun itu mendapat banyak kritik terkait penampilannya di laga itu. Salah satu kritik tersebut diungkapkan Foot Mercato, yang menyatakan penampilan Dembélé memprihatinkan. Todd Boehly bakal pusing 7 keliling usai Mauricio Pochettino tinggalkan Chelsea. Pochettino merombak skuad The Blues dan mengisinya dengan banyak pemain muda untuk tujuan jangka panjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri legenda timnas Inggris, Rio Ferdinand. Ia menilai pelatih baru bakal dipusingkan dengan situasi setelah kepergian Pochettino. Saya sudah mengamati Chelsea dan berpikir bahwa Chelsea adalah klub yang mana, dan Anda tidak mau dekat-dekat atau ikut berurusan dengannya, ujar Ferdinand. AC Milan kalah telak di derby della Madonnina. Pioli enggan minta maaf. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menilai anak-anak asuhnya sebenarnya sudah tampil cukup baik di laga ini. Namun, labenya mata terbukti lebih kuat. Mantan pelatih Fiorentina itu pun merasa tidak perlu mengungkapkan permohonan maaf kepada para penggemar Rossoneri atas kekalahan ini. Menurut Pioli, seperti halnya para penggemar Rossoneri, anak-anak asuhnya tentu tidak pernah mau menerima kekalahan di laga derby. Ancelotti akui peran Modric di Real Madrid sudah berubah. Luka Modric sebelumnya mengakui bahwa dirinya tidak happy karena tak lagi jadi starter secara reguler.
Namun, ia tetap menerima keputusan Carlo Ancelotti. Ancelotti kemudian mengakui bahwa peran Modric musim ini memang sudah berubah. Tapi, ia tetap pemain penting di skuad Real Madrid. Perannya telah berubah, karena pada awalnya, ia hanya tampil sebagai starter di satu pertandingan. Namun, kini ia akan lebih menonjol, dan akan terus menjadi pemain penting, kata Ancelotti. Berkasus di Man United, Barcelona mau tampung Jadon Sancho. Kini ada jalan keluar terbuka untuk Jadon Sancho. Kabarnya, Barcelona siap menampung Sancho dari Manchester United. Kabar ini dilansir oleh Mirror. Media Inggris itu mengklaim bahwa Barca siap memakai jasanya pada 2024 nanti. Namun, Barcelona hanya akan memakai jasanya dengan status pinjaman. Tapi Mirror juga menyebut, Blaugrana tak bisa begitu saja mendatangkan Sancho, sebab mereka masih terlilit masalah finansial. Kena comeback, bos Wolves akui Liverpool kandidat juara. Usai pertandingan, Gary O'Neil mengatakan Liverpool kelasnya jauh di atas skuad Wolverhampton. Ia bahkan mengatakan tim asuhan Jurgen Klopp tersebut merupakan kandidat juara Premier League musim 2023-2024 ini. Kami dapat mengambil sisi positif bahwa Liverpool akan menjadi tim papan atas tahun ini. Tanpa diragukan lagi, mereka akan berada di puncak liga, katanya pada Liverpool Echo. Anda tahu, Anda tidak akan menjadi tim terbaik ketika melawan Liverpool sepanjang pertandingan. Demi Liga Champions, Juventus incar 76 poin. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri menegaskan, timnya tidak memasang target untuk menjadi juara Liga Italia. Dia merasa masih ada Napoli, Inter dan AC Milan yang punya peluang lebih baik. Juventus saat ini cuma mau fokus merebut tiket ke Liga Champions. Danilo dan kawan-kawan musim ini gagal ke pentas Eropa, negara mendapatkan hukuman. Target kami mendapatkan 76 poin untuk melaju ke Liga Champions. Saya pikir itu sudah cukup, tapi kita lihat saja nanti, kata Allegri kepada DAS. Lalui musim debut yang berat, Gleison Bremer tetap syukuri gabung Juventus. Gleison Bremer tiba untuk menggantikan Matthijs de Ligt dan menyandang predikat sebagai bek terbaik Liga Italia musim 2021-2022. Namun, dia menemukan dirinya kesulitan, sebagaimana yang dihadapi oleh klub sepanjang musim. Itu adalah musim yang berat, namun satu hal yang memberi banyak pelajaran kepada saya, dan dipanggil ke tim nasional Brasil untuk Piala Dunia. Jadi, saya hanya bisa bersyukur untuk berada di Juventus, kata Bremer. Pujian setinggi langit Xavi Hernandez untuk Cancelo dan Felix. Keberhasilan mereka dalam membuka rekening golnya di Barcelona turut membuat sang pelatih, Xavi Hernandez sumringah. Juru taktik asal Spanyol itu juga memberikan pujian atas dampak luar biasa yang diberikan keduanya untuk Barcelona. Saat Anda melatih Cancelo dan Felix, Anda akan menyadari betapa hebatnya mereka, ucap Xavi seperti dikutip dari Marca. Mereka memberi kami banyak varian dalam serangan dan membuat tim jauh lebih baik. Rekrutan baru Chelsea belum bersinar, Pochettino sebut-sebut Zidane. Pochettino menilai para pemain baru Chelsea masih butuh waktu, terutama karena banyak yang berusia muda. Dia kemudian membandingkan dengan Zidane yang kesulitan di awal karirnya di Real Madrid. Real Madrid membayar 80 juta untuk Zinedine Zidane. Dia pemain hebat, tapi setelah 6 bulan, Anda bisa tanya ke fans di Bernabeu, dan mereka bilang, pemain seperti apa yang sudah kami beli. Dia mulai tampil bagus setelah 7 atau 8 bulan. Manchester City tahan kontrak baru untuk De Bruyne. Menurut laporan Daily Star, City sejatinya bakal menawarkan kontrak baru untuk 2 musim ke depan kepada pilarnya tersebut. Namun, mereka masih menunggu sang pemain pulih dari masalah hamstring yang tengah dideritanya. De Bruyne memang berpotensi absen hingga tahun depan, dan negosiasi sejauh ini bakal ditunda. City masih menunggu apakah pemain asal Belgia itu bisa pulih secara efektif dan memberikan performa apiknya kembali bersama klub. Hasil Bournemouth versus Chelsea, skor 0-0. Bournemouth bermain imbang kontra Chelsea di laga pekan kelima Premier League. Duel berlangsung cukup menarik. Chelsea mendominasi penguasaan bola, tapi Bournemouth mampu memberikan perlawanan sengit. Chelsea bahkan sempat mencetak gol melalui Levi Colwill, tapi gol itu dianulir wasit. Dengan hasil imbang ini, Chelsea berada di posisi 14 dengan raihan 5 angka dari 5 laga. Hasil Everton versus Arsenal, skor 0-1. Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Everton dalam laga pekan 5 Premier League. Arsenal sempat mencetak gol lewat aksi Gabriel Martinelli di babak pertama, tetapi dianulir VAR. Gol kemenangan Arsenal baru tercipta di pertengahan babak kedua lewat aksi pemain pengganti, Leandro Trossard.
Berkat hasil ini, Arsenal sukses naik ke peringkat 4 dengan poin 13. Hasil AS Roma versus Empoli, skor 7-0. AS Roma secara luar biasa, sukses menghajar Empoli di Stadion Olimpico. 2 dari 7 gol Roma ke gawang Empoli diborong Paulo Dybala. 5 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Renato Sanchez, bunuh diri Alberto Grassi, Bryan Cristante, Romelu Lukaku, dan Gianluca Mancini. Berkat hasil ini, Roma pun meraih kemenangan perdana mereka di musim ini, dan kini menduduki peringkat 12 dengan poin 4. Hasil Real Madrid versus Real Sociedad, skor 2-1. Real Madrid mewujudkan comeback impresif untuk menundukkan Real Sociedad dalam laga pekan kelima La Liga. Bermain di Santiago Bernabeu, laga ini sama sekali tidak berjalan mudah bagi Madrid. Sociedad tampil agresif dan terbukti bisa merepotkan selama 90 menit. Kali ini, bahkan Sociedad unggul cepat lewat gol Ander Barrenetxea di menit kelima. Madrid baru bisa membalikkan kedudukan di babak kedua melalui Federico Valverde dan Joselu.